ini kita ada di tempat barang-barang rongsokan. Di sini kita akan ketemu sama klien kita, Ibu Laila. Dia salah satu pengumpul barang-barang rongsokan atau bisa dibilang pemulung ya. Kita udah janjian sama dia dan mau langsung ketemuan ya. Itu di sana. Assalamualaikum Ibu Laila. Ibu Laila. Loh, kamu belum janjian? Ibu sabar dulu Ibu. Enggak, Ibu maaf, ini kita nggak ngasih tahu ya. Siapa yang tangannya namanya? Tangannya namanya enggak. Ibu Widya. Ibu Widya udah ketemu sama Bu Widya. Saya takut, Mas. Perginya sana. Loh enggak Ibu, Ibu. Kita takut Ibu, sabar dulu Ibu. Kenapa Ibu takut? Mas, kenapa ngejar-ngejar saya? Ibu cari Lita kan Ibu? Saya udah diceritain sedikit banyaknya sama Bu Widya. Iya, Ibu Widya udah cerita semuanya. Tahu kan Ibu Widya? Ibu Widya ini kasihan sama Ibu Laila. Dia perhatian sama Ibu Laila. Setiap ditanya anaknya kemana, keluarganya kemana, Ibu Laila ini selalu nangis. Akhirnya Ibu Widya ini minta tolong sama kita untuk ngebantuin yang namanya Ibu Laila. Saya nggak diapa-apain kan, Mas? Tidak Ibu, Ibu masa khawatir. Masa khawatir, Ibu kan udah lama ketemu sama anaknya, udah 6 tahun kan katanya. Klien kita kali ini namanya Ibu Laila. Walaupun sebagai pemulung, tapi dia tetap berusaha untuk bisa menafkahin anaknya. Tapi ternyata anaknya yang namanya Lita ini tiba-tiba menghilang. Kita udah tahu cerita tentang ibu ini. Kita udah ceritain sama Ibu Widya. Ibu Widya udah kirim email lewat kita. Itu tujuannya pengen bantuin Ibu aja. Tapi benar Mas mau bantuin untuk nyariin anak saya. Ibu, benar. Makanya kita datang ke sini nyamperin Ibu. Dia tadinya panik, ketakutan. Akhirnya begitu kita ngasih tahu kita mau bantuin dia nyari anaknya, seneng dia situ, mukanya berubah. Jadi antusias di situ, terharu dia di situ. Ini semua tim datang ke sini rame-rame itu jujur mau bantuin Ibu loh. Udah kehendak Allah Ibu, kita nggak pernah rencanakan juga ya, mudah-mudahan aja kita berhasil bantu Ibu ya, mudah-mudahannya. Amin, makasih ya Mas. Makasih udah mau bantu saya. Saya udah mau putus asa Mas, bingung nyari anak kemana. Tapi Ibu juga harus cerita sama kita masalahnya apa saja. Ibu memang sering ribut sama anak Ibu, Lita ini? Enggak Mas, anak saya itu orangnya baik, nurut. Memang sih kadang-kadang suka protes, namanya juga anak-anak saya maklum. Tapi waktu itu memang saya sakit Mas. Sakit apa Ibu? Nggak ngerti, cuman bangun tidur nggak sempoyongan gitu, palanya pusing gitu doang. Waktu Ibu lagi sakit, terus Lita waktu itu pergi kemana? Beli obat Ibu? Ngomongnya waktu itu, Ibu nggak usah pergi mulung lagi, biar Lita aja, katanya nyari duit buat beli obatnya Ibu. Saya bilang, iya nah hati-hati. Saya pikir pas makan pulang, nggak taunya sampai sekarang nggak pulang-pulang. Ibu udah tanya waktu itu sama teman-teman pemulung, ngeliat Lita nggak hari itu? Udah Mas, tapi mereka bilang nggak ada yang tahu. Makanya dia sedih, dia takut anaknya ada yang nyulik, dia takut anaknya kenapa-kenapa, dia takut anaknya pergi nggak jelas atau kemana. Saya nggak ngerti Lita itu apa dibawa kabur orang, apa gimana nggak ngerti. Saya tanya Ibu puasa nggak? Alhamdulillah puasa, Mbak. Udah Ibu kalau mau puasa, nanti kita buka sama-sama ya. Ibu mau kapan pencariannya? Kalau nggak memberatkan Mas dan Mbak boleh sekarang aja. Saya udah kangen banget sama anak saya.
bisa bareng sama anak saya. Ya, insya Allah Bu ya, bisa ketemu sama anaknya nanti. Ya udah Ibu, nanti ganti baju dulu aja. Nggak ada baju ya? Nggak ada, Mbak. Udah mau robek-robek gini. Yang satu udah dicuci tadi pagi, Mbak. Paling pakai itu doang. Terharu kita di situ. Padahal baju satu itu bolong-bolong dan udah bau sekali. Ini ada baju nggak Bu? Masih kayak Bu? Nanti kita beli aja Ibu Ya ya. aja Bu ya, takutnya nggak cukup nanti. Ya. Makasih ya, Mbak. Iya. Mas, terima kasih banyak. Ya deh, sambil nanti kita jalan ya. Pas kita mau berangkat beli baju, sekaligus melakukan pencarian, tiba-tiba mandi dulu. Ibu biasa mandi di mana Ibu? Ibu biasa mandi di mana? Ibu, nyari dong di sini ya? Mana barang-barangnya? Lagi ngambil yang barang di musola ya? Enggak Mas, bukan saya. Bukan saya Mas. Gerobak saya itu, tapi saya nggak pernah ngambil barang kamu. Bentar dulu Pak, ini barang apa ini? Barang apaan sih Ini lagi? barang apa Pak? Barang saya kumpulin di tahu mana? Diambil sama ibu ini. Ibu ngambil barang-barang Gak dia? sumpah Iya, demi Pak, saya Allah. nggak Maksud Bapak ini fitnah-fitnah aja. Mas, itu barang saya Mas. Jadi 3 orang itu datang-datang marah-marah, nuduh Ibu Lela ngambil barang-barang hasil pulungan dia. Ini barang saya Mas. Itu bukan nyuri Mas, ini barang saya. Pak, sabar dulu Pak, sabar dulu. Mas, ini barang saya. Coba bukan ngomong hasil baik-baik dulu nyuri. Pak, ngomong baik-baik dulu, ada apa ini? Ibu nyuri barangnya dia nggak? Enggak, sumpah demi Allah Mas. Tuh. Bapak buktinya apa kalau dia ngambil di sana? Ya ini Bu. Hah? Apa buktinya? Memang ini barang-barang Mas. Enggak, orang ini punya mungut di barang-barang saya mungut di situ Mas. Ada yang ngomong sama saya. Mas tanyain lagi Mas, tegesin bukan saya, orangnya saya mungut di sebelah sana Mas, Jangan bukan di dulu. sana. Mas salah ini barang-barang saya Mas. Wah. Pak, sabar dulu Pak. Ini kan ibunya nggak ngambil Pak. Ke Bapak main paksa-paksa begitu nggak boleh gitu dong. Kan tadi ibu di depan sono ngambil. Siapa yang Saya bilang? sama Siapa yang ibu bilang? Yang laporan. Yang laporan siapa? Tetangga. Coba tetangganya suruh sini Pak, ngomong baik-baik coba. Sama-sama profesinya kok ribut seperti ini Mas, jangan Mas. Nah, kita kan nyari susah. Ibunya nggak ngambil kok Mas. Bukan berarti ibu ini yang ngambil Iya, dong. mungkin salah orang kali. Juga naruhnya di pinggiran Enggak, gitu pasti ya, ibu semua orang ini. bisa aja Nggak ada ngambil lagi. lah. Kan perempuan banyak pemulung Mas, gak cuma dia. Ibu ngambil jujur, ibu ngambil nggak jujur? Demi Allah, Mas. Saya nggak pernah nyuri barang orang. Nggak ngambil Pak, mungkin Bapak salah orang. Udah Bu, ngambil lah barangnya. Mas, sabar dulu. Sabar dulu, kasihan ibunya loh Mas. Saya Mas. Ini barang Mas, Mas. Ini Mas, jangan kasihan. Saya mau apa ya Allah. Barang yang dapat bakar udah diambil orang lagi ya Allah. Ibu udah. Ibu makan apa, Mbak? Buat beli bukaan dari mana, Mbak? Barang itu buat bagi saya. Kita kasih tahu sama Ibu Lela sabar. Rezeki itu dari Allah. Kalau rezeki Ibu Lela diambil sama orang, insya Allah Allah gantinya. Ya Allah gantikan rezeki itu berlipat ganda daripada rezeki yang sebelumnya. Dia pun akhirnya mau terima barang-barangnya diambil. Dia ikhlas. Nah dia fokus mau mencari anaknya. Ya sudah akhirnya kita antar dia untuk beli baju.
Siapa nih? Bu ngapain di sini? Apa sih mas? Apaan? Dia mau belanja lah kesini, mau ngapain lagi? Masa iya kayak ini punya duit? Ya. Mas, Keluar, Bu! Mas. Siapa nih? Bu ngapain di sini? Apa sih mas? Apaan? Dia mau belanja lah kesini, mau ngapain lagi? Masa iya kayak ini punya duit? Ya. Mas. Keluar, Bu! Mas, sabar, ini kita yang bayarin, Mas. Kita yang bayarin, Mas. Jangan salah paham ya. Sabar, Mas. Ini bulan puasa, Mas. Ngomong dong kalau dibayarin. Tenang aja mas, nyolong enggak kok. Udah, Mas, tolong kasih tau temennya ya. Udah, Ibu pilih aja, Bu ya. Mau yang mana? Saya nggak punya uang, Mbak. Bang, kita bilang kita yang beliin. Ini terlalu bagus buat saya. Ibu ya, biar kita bayar dulu. Ini berapa mas? Harga 200.000. Terus ada yang jual kerudung nggak ya? Biar sekalian, ada? Oh ya, ibu ya ibu, kita pilih dulu. Nah ini aja nih ibu kerudungnya ibu ya. Kenapa bu? Boleh nggak beliin buat anak saya? Dia lihat di situ anaknya juga suka baju-baju seperti ini. Akhirnya dia minta tolong sama kita untuk dibelikan baju buat anaknya juga. Sekaligus untuk lebaran. Dia berharap Ibu Laila ini bisa ketemu sama anaknya. Alhamdulillah, insya Allah kita doakan ketemu ya. Jadi berapa, Mas? Yang ini 200.000, sama yang ibu pilih tadi ini 100.000. Sekarang di sini boleh numpang ganti baju nggak mas? Boleh. Ini ada kamar mandi kan? Dia mandi, dia bersihkan badannya, kemudian dia coba baju itu dan kelihatan bukan seperti seorang pemulung di situ. Bu, alhamdulillah udah ganti baju, udah bagus sekarang bu ya. Ibu, abis ini kita mau sholat asar dulu, karena udah masuk asar ini ya. Iya. Akhirnya kita ngajak tim untuk sholat asar dulu berjamaah, kemudian kita akan lanjut pencarian. Anak ibu katanya udah 6 tahun kan pergi ninggalin rumah. Iya. Anaknya diajarin sholat nggak waktu itu ibu? Iya. Berarti insya Allah kalau diajarin sholat, dia masih ada pemikiran-pemikiran baiknya berarti ibu. Ada, Di Mas. sana berdoa buat bisa ketemu sama ibu. Amin ya Allah. Iya. Ini pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia pergi ibu. Nggak biasanya kalau anak baik rajin sholat tiba-tiba pergi itu saja kayak nggak mungkin. Pasti ada sesuatu ini. Mungkin dia punya alasan ibu. Tiba-tiba dia pergi ninggalin ibu, dia punya alasan. Mungkin diajak temannya kerja atau mungkin Tapi kalau ya kerja nggak ngabarin sama sekali, Mas. ibu udah lapor polisi belum sih? Saya takutnya suruh minta bayaran, saya nggak punya uang.
sudah sholat, kita diskusi di sini bagaimana kita akan melanjutkan pencarian ini kira-kira kemana. Nah pas kita ngobrol di depan masjid, tiba-tiba Keluarga saya di kampung, jauh. Buat info nih, Nita ada di Lapak Rosokan di daerah Ciganjur. Nita? Iya. Anak ibu ini? loh, siapa yang bilang? Pak Bibi. Pak Bibi? Iya. Oh, Pak Pak Bibi Ibu tahu di udah sana? survei ke sana? Iya, suruh sana. Tim kita ngasih tahu ada orang yang pernah ngelihat Lita ini suka ngumpulin barang-barang bekas di tempat barang-barang bekas yang dikasih alamatnya sama tim kita. Oh, Bapak dia udah pada ke sana? Iya. Dia udah thank you ya, Langsung Ki, ya, langsung ikutin ya, Pak Widi ya. Ibu dapat informasi dari tim kita yang coba nyamar jadi pemulung. Katanya emang ada di sana. Di daerah Rongsokan, Nita ada di sana katanya. Kita coba datang ke sana Ibu ya. Iya. Nanti kita hubungin Wibi ya. Wibi ada di sana kok pokoknya. Iya, Mas. Mana Wibi? Mana Wibi? Mana dia? Katanya Wibi nyamar jadi pemulung. Mana Wibi? Bibi udah di duluan di sana. Pas kita masuk ke tempat barang-barang bekas itu, kita coba cari orang yang bisa kita tanyain. Tiba-tiba, mana Wibi? Lita! Wibi! Ayo, Lita! Lita! Wibi! Oh, Mas Lita! Oh, Ibu kenapa? Yang sangkut di situ. Ada apa ini nama-nama ini? Hah? Ada apa ini nama-nama ya? Ini ngapain bawa kamera-kamera ini? Kenapa sih? Bapak, ya udah Sabar dulu, Pak. saya ada apa? Pak, ini kita mau bantuin orang. Ya, enggak. Gini Pak, Saya mau cari anak Pak. saya, Pak. Ini gue nggak tahu orang-orang ini datang dari mana. Mereka langsung datang ngusir kita semuanya. Bapak sabar dulu, kita bukan syuting sinetron atau film di sini, bukan. Kita mau nyari orang, Pak. Enggak. Saya mau cari anak saya, Pak. Pak, saya mau cari anak saya. Anaknya, Pak. Saya mau cari anak saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, jangan salah paham, Bapak. Padahal kita udah berusaha jelasin. Kita datang ke sini mau bantu seseorang. Dan kemudian nggak lama datang di situ bosnya. Dulu, Pak. Pak, dia cuma pengen cari anaknya, Pak. Bapak dengerin sebentar aja, 1 menit. Ini tempat saya ya. Dengar. Ini tempat saya nyari duit, tempat saya nyari nafkah. Ya, Pak, 1 menit aja, 1 menit dengerin aja. Pak, kita itu cuma mau bantuin ibu Laila ini nyari anaknya namanya Lita. Ini fotonya, Pak. Nggak kenal. Hah? Di sini nggak ada yang namanya Lita. Kenapa sih kok Bapak takut banget ya tadi kayak ngusir-ngusir kita? Bapak nyimpen apaan di sini emang? Bukan takut, emang nggak ada. Kenapa? Pak, kita mau cari Lita, Pak. Pak, cari Lita, Pak. Dengerin dulu, Pak. Pak, kita mau cari Lita, Pak. Dengerin dulu. Kita tanya lagi, mereka nggak respon. Mereka ngusir kita, mereka nggak peduli sama kita. Padahal kita jelaskan, tapi mereka nggak peduli. Mereka nggak kasih informasi. Astagfirullahaladzim. Padahal kan kita nanya Ya baik-baik. lagi kan ini juga tempatnya kebuka gini. Terserah kita dong mau nyari kemana di ujung dong. Ya pasti ini ada yang nggak beres ini. Kenapa kita diusir? Iya, ini tempat apa sih sebenarnya? Pasti ada yang mereka tutupin dari sini jadi takut kok ketahuan sama kamera. Kita agak curiga. Ini kenapa ini orang-orang yang ada di sana kok seakan-akan ketakutan? Dia nggak mau kamera ngeliput. Dia nggak terima tempatnya dia expose. Loh, nanti nggak jadi pemulung bro? Ternyata. Ini Lita kan bener mana coba? Hah? Kagak tadi. Si Daniel salah ngasih info. Hah maksudnya? Loh, gimana coba? Dia sih kita sering kesini. Gigi gimana sih Gigi nih? Aduh, kita udah buru-buru datang ke sini. Ini kenapa kita nggak boleh masuk ke sini? Iya, ini tempat apa sih Kan malah sebenarnya? mencurigakan kita kalau misalnya nggak boleh masuk begini. Nggak bisa tanya. Kalau cuma dapat info, sering ke situ sih kita. Sering ke sini, Ya. nganterin barang. Motornya mungkin sama orang itu kali ya? Iya. Sama
lain sama yang Oh, tadi kita tunjukin fotonya dia nggak kenal. Iya. Coba deh kita intai aja gimana? Iya. Hah? Kita tunggu dulu sini deh. Kayaknya Iya, orang ini siapa tahu mungkin dia atau mencurigakan nggak. nih orangnya. Akhirnya kita rundingan tim. Gue minta tolong sama tim untuk ngintai di tempat barang bekas itu. Kemudian kita masuk mobil, kita ngintai dari jarak jauh. Ya, ini tadi kita nggak dapat apa-apa ya. Nah, tetap aja diusir seperti biasa. Bisa ngejelasin juga, dan kasih kesempatan. Tapi kita akan terus berusaha ya mencari informasi. Nah, pas kita ngintai 1 jam, 2 jam, 3 jam belum ada pergerakan, nggak lama kemudian. Mana? Iya ini dia. Itu yang tadi tuh bosnya itu. Iya, bosnya marah-marah itu Tadi tuh yang orang narik kita baju masukkan tuh. itu. Berarti ada yang nunggu di sini nih, sebagian ada yang nunggu di lahan ini, kita kejar nih, ya Pak. Iya, kita ikutin. Ada Wibi kok sama Miki Iya. masih nunggu di belakang. Biarin aja. Dia mau kemana ini ya? Kali aja ya? Jangan, Pak, ntar dulu Pak. Kita lihat dulu dia Kita mau ikutin kemana. dulu aja dia mau kemana ini. Takutnya kalau disalip dia nggak jadi ke tempat yang dia tuju lagi. Kita coba ikutin pelan-pelan naik mobil di situ, kemudian motor itu menuju ke suatu tempat. Udah, Pak, stop, Pak. Pak. Aduh, berhenti kan di akhirnya kan. Kita tanyain ibu sama dia, Ibu. Pak, kita tolong Pak, kita Pak. Ya. Apa nih? Gua pelan-pelan coba minta maaf sama Bapak itu. Mohon maaf Pak. Kita nggak ada maksud apa-apa, kita minta tolong nih Pak. Saya mau lewat. Iya, saya mau minta tolong sini malahan. Ibu ini mau nyari anaknya Pak. Saya cuma mau tanya. Udah 6 tahun, anaknya? udah 6 tahun. Namanya Lita, Lita, Pak. Pak. Namanya Lita, Lita. katanya sering kesini. Nama Lita. Lita udah nggak ada di sini, udah kabur. Lita tahu, Pak. Di manakah saya? Itu 1 tahun yang lalu Lita emang pernah jual rongsokan sama saya, tapi itu dulu sekarang udah nggak ada tahu. Saya udah nggak peduli lagi sama Lita. Bapak tahu nggak di mana keberadaan anak saya? Kagak tahu. Tidak tahu di mana Lita, tapi dia seakan-akan kenal sama Lita di situ. Kita tambah curiga dong. Saya nggak kenal. Bapak sama kenapa namanya Lita. kayaknya sakit hati sama Lita? Emang Ya, kenapa ada apa Pak? sih, Pak? Saya nggak kenal yang namanya Lita. Enggak, Bapak ada masalah sama Lita? Dulu dia saya mau jadiin istri tapi nggak mau. Setelah itu dia kabur. Nggak tahu kemana, saya udah Ya Bapak kalau emang mau jadiin dia istri, ngomong sama keluarganya dong. Iya, Bapak tahu nggak kalau Waktu ini Ini bukan ibunya. nggak ada Bapak tahu, ibunya. Pak? Nggak ada. Waktu itu Lita ngakunya nggak ada ibunya. Jadi Bapak berhenti sama Lita cuma gara-gara Lita nggak mau jadi istri Bapak? Iya. Jadi ceritanya Bapak itu pernah mau ngelamar Lita untuk jadi istrinya, tapi ternyata ditolak sama Lita. Jadi dia tinggal di mana selama ini? Nggak tahu. Masa Bapak nggak tahu? Katanya Bapak mau nikahin dia, nggak tahu tinggalnya di mana. Nggak tahu. Sekarang saya permisi, saya mau lewat, singkirin mobil. Gua nggak peduli sama yang namanya Lita. Cari dia ke sana. Cari di mana, Pak? Bantuin kita dong. Bapak nggak kasihan sama ibu ini Pak? Bapak nggak kasihan, dia tinggal sendiri Pak. Pak, Pak. Astagfirullahaladzim. Mau suka sama orang nggak diterima ya udah sabar lah. Iya, kenapa jadi dendam? Salah dia, Kamu di mana, Lita? Ya Allah. Kita coba cari lagi, kita tanya sama orang-orang pemulung daerah sana Ibu. Besok Ya. kita bisa balik lagi ke tempat tadi, Ibu. Kita coba cari aja nggak apa-apa ya. Ya pokoknya nanti suruh. Mana tadi? Bibi kan masih di sana kan? Iya, masih nyebar di sana. Fikri kok. juga masih di sana. Nanti coba tanya teman-teman yang lain ya. Setelah kita coba cari informasi, nggak dapat informasi apa-apa, akhirnya kita break pencarian. Coba cari informasi ya. Cari informasi ya, di mana Lita pernah tinggal ya. Ayo, Ibu, yuk. Ayo, Bu, kita mau mobil dulu, Bu.
Beberapa hari kemudian, setelah tim coba cross check sana kemari, kita dapat informasi kalau Lita ini pernah kerja di tempat kayu-kayu atau mebel. Kita janjian sama Ibu Laila untuk jemput dia dan melakukan pencarian. Pas kita sampai tempat Ibu Laila biasa mulung, kita ketemu di rumahnya. Ibu Laila di sini kaget. Punya dulu ya. Sebentar itu ibunya kok nangis-nangis ya? Ibu. Ibu kenapa, Ibu? Gerobak saya hilang, Mas. Gerobak saya hilang. Biasa gerobak yang dia gunakan untuk taruh-taruh barang-barang bekas tuh nggak ada. Kok bisa hilang? Ibu taruh mana? Taruh di situ-situ, Mas. Di situ. Udah cari kemana-mana? Udah, Mas. Biasanya kan di situ-situ. Paling juga kalau kan ke bawah. Di mana Ibu nggak tadi? ada Di sini? semua. Iya, Sebelah di mana? situ, di pojokan situ, Di sini? Mas. Kalau malam saya taruh sini, biasanya nggak pernah hilang. Ada aja ini, mah ya Allah. Gimana lagi ya? Saya ngambil ini pasti. Bu Sari lihat gerobak saya enggak? Gerobak saya hilang, Bu. Kan biasanya taruh di situ. Nggak lama kemudian ada ibu-ibu yang ngasih tahu gerobaknya Ibu Lela ini dilihat dia di pinggir jalan. Tadi saya lihat di situ, di ujung jalan situ. Mau ditaruh gitu aja? Gak ada yang bawa. Di mana Ibu? Di dekat sini. Aku bantu kita Ibu. Akhirnya buru-buru kita ajak Ibu Lela untuk ngecek bener nggak itu gerobaknya. Kita lari sekenceng-kencengnya di situ. Ibu Lela berusaha untuk mencari di mana keberadaan gerobaknya sampai akhirnya. Ibu ya? Ini gerobak Ibu. Iya, benar. Ibu terima kasih Ibu. Makasih Terima kasih, Bu, ya. Makasih tahu kita. Makasih, Mas Sandi. Ini ada di sini gerobaknya. Nah pas kita lihat deketin ternyata ban atau roda yang ada di gerobak itu diambil orang. Ada di rumah, berarti ini ada yang bawa, Kita Bu. bawa yang Kita bawa. Loh, kenapa ini kok? bannya nggak ada. Iya. Tadi saya lihat di situ, di ujung jalan situ. Mau ditaruh gitu aja? Gak ada yang bawa. Di mana Ibu? Di dekat sini. Aku bantu kita Ibu. Akhirnya buru-buru kita ajak Ibu Lela untuk ngecek bener nggak itu gerobaknya. Kita lari sekenceng-kencengnya di situ. Ibu Lela berusaha untuk mencari di mana keberadaan gerobaknya sampai akhirnya. Ibu ya? Ini gerobak Ibu. Iya, benar. Ibu terima kasih Ibu. Makasih Terima kasih, Bu, ya. Makasih tahu kita. Makasih, Mas Sandi. Ini ada di sini gerobaknya. Nah pas kita lihat deketin ternyata ban atau roda yang ada di gerobak itu diambil orang. Ada di rumah, berarti ini ada yang bawa, Bu. Kita bawa yang Kita bawa. Loh, kenapa ini kok? bannya nggak ada. Iya. Loh kita pindahinnya gimana caranya loh? Ini. Ya, kenapa lagi ya Banyak Allah? banyak kok bisa nggak ada sih satu. Ya Allah Ibu. Ini ada yang Bannya. Wah ini jangan-jangan ada orang yang suka sama Ibu Lela. Akhirnya tim kita minta tolong untuk mencari siapa yang kira-kira pelaku yang memindahkan gerobak itu. Jok, coba deh ini. Cari informasi ini bannya kemana ini, siapa yang ngambil ini? Ini ada yang ngambil, lihat orang nggak? Bawa ban ini nggak? Hah? Nggak lihat ya? Yaudah Ibu, nanti biar diambil sama tim ya, dibawa ya. Ya Ibu tunggu, ayo. Ibu nggak apa-apa Ibu ya. Ya ada sengaja ini. Ya Ibu ya. Nah, kita bilang akhirnya sama Ibu Lela. Nah, kita sekarang mau melanjutkan pencarian ini, Ibu. Kita dapat informasi dari tim kita bahwa Lita ini bekerja di tempat kayu atau tempat-tempat mebel. Nah, kita langsung menuju ke sana. Ya, Ibu, kita dapat informasi di tempat jual-jual kayu di sana, kayu gelodongan. Katanya ada yang kenal Lita di situ. Ya, mungkin temennya atau mungkin Lita pernah kerja di sana. Kita coba aja tanya di sana ya. Iya, Mas. Iya.
ada yang kenal sama Lita. Pas sampai di tempat toko kayu itu, kita tanya sama salah satu pegawainya, ternyata bener, Mbak, ini kita tahunya katanya di sini ada yang kenal sama Lita ya. Ini coba lihat. Ini ada fotonya Lita. Kenal Lita ini nggak? Kenal Mbak sama dia? Mbak kenal? Iya, lu teman dia pernah kerja di sini. Kerja di sini? Iya. Kapan Mbak? Kapan dia kerja di sini? Setahun yang lalu sih. Setahun yang lalu. Udah setahun yang lalu. Mbak, ini ibunya loh Mbak. Ini ibunya. Terus sekarang Litanya kemana? Dia sih bilang sama saya mau kerja jadi TKW. Astagfirullahaladzim. Kaget di situ ibunya. Maksud Mbak, anak saya kerja di luar negeri. Iya ibu, seperti itu. Karena dulu saya pernah diajak datang ke kantor PJTKW-nya. PJTKW? Iya. Kapan itu Mbak? Udah setahun yang lalu dia bilang. Setahun yang lalu? Oh berarti dia sudah berangkat dong? Udah. Berangkat dong Mbak. Astagfirullahaladzim, TKW kemana Mbak? Kurang tahu deh saya. Tadi juga dia mau ngajak saya, cuma saya nggak mau. Astagfirullahaladzim. Mbak tahu nggak mungkin ditanya daftar siapa atau ngikut siapa atau ada agensi mana? Mbak tahu nggak? Tahu. Dia di mana? Palang Merah. Palang Merah? Palang Merah. PT Karya Bakti. Sama siapa dia berangkat Mbak? Sama temennya. Siapa namanya Mbak? Ring tahu nama temennya nggak? Yuni. Yuni. Ada nomor teleponnya Mbak? Ada. Coba kita cek ke Palang Merah aja kalau gitu ya. PT Karya Bakti Mbak ya? Tahu nggak nomornya nomor berapa? Kita tanya aja di Google nanti ya. Ya kita searching aja. Ya Mbak, makasih banyak Mbak ya. Ya Mbak ya. Dapat informasi alamat PT Karya Bakti, kita menuju ke sana. Ini bener PT-nya. Iya, ini PT-nya Pak. Kita tanya dulu Ibu. Yuk, masuk ke sana. Sini masuk. Sampai di alamat PT Karya Bakti, ya. Nah, pas ketemu sama salah satu stafnya, kita tanyain. Halo, saya Mandala, Ibu. Dikenalin Bu Laila. Ya. Ibu Feli, iya kita dari Antar Ibu maaf. Ya Ibu, ini mohon maaf sekali, ini kita bawa kamera. Karena kita mau nanya aja sih Bu sebentar. Ya Ibu, pernah nggak ada yang daftar di sini jadi TKW namanya Lita? Lita Purnamasari namanya. Iya, itu anak saya Mbak. Lita Purnamasari. Bisa lihat fotonya? Ini Ada ini Bu. Maaf. Masih ingat ya? Ingat? Enggak, ini udah lumayan lama sih Bu, udah satu tahun yang lalu. ya. Iya. Tahun yang lalu dia berangkat ke Dubai. Hah? Kurang lebih udah setahun yang lalu deh gitu ya. Jadi sempat berangkat ke Dubai? Iya. Loh, Kontraknya 2 tahun itu kontraknya. 2 tahun. Mbak ada nomor teleponnya nggak yang di Dubai biar bisa dihubungin? Saya kangen Mbak sama anak saya Mbak. Ini ibunya tuh sama berarti sekali. kalau 2 tahun berarti belum pulang dong tahun ini. Ya Allah. Sedih di situ ibunya, dia nangis di situ, dia nggak nyangka anaknya nekat pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah demi ibunya. Dia nggak percaya anaknya senekat itu coba. Ibu nggak ada mungkin agent di sana atau siapa yang bisa dihubungin Ibu? Majikannya mungkin nama majikannya. Masih ada dong data-datanya. Iya, masa Ibu ngirim? Udah setahun yang lalu, nanti mau dicari dulu ya. Iya, tolong Ibu cari. Iya, dicari Bu, tolong Bu ya. Bisa sekarang Mbak. Ya, saya tinggalin nomor telepon Ibu, boleh Ibu? Mana Ibu? Kita tukeran nomor telepon dengan harapan nanti stafnya kalau dapat kabar tentang Lita hubungin kita ya Ibu ya. Nanti saya hubungin ya. Iya. Tolong Ya, Ibu Bu, ya dicariin ya. Bu Nanti datanya hubungin Bu nomor ya. itu, Bu ya. Iya. Ya makasih banyak Ibu. Iya, Mohon maaf makasih ya, mengganggu, Bu. Ibu. Makasih. Antara sedih, senang dan juga bingung itu yang dialami sama klien kita. Ibu kangen Lita. Ya, kita doain aja Ibu, mudah-mudahan dia sehat di sana, panjang umur ya. Ya mudah-mudahan kita bisa dapat nomor telepon yang bisa kita hubungin di sana Ibu ya. Ya mudah-mudahan jadi Ibu tetap bisa komunikasi ya. Yang penting kan sekarang Ibu tahu kalau anaknya ternyata baik-baik aja dan mau udah kerja Ibu sekarang.
1 hari, 2 hari belum ada kabar dari staf PJTKW. Kemudian hari ke-20, ini pas gue sama Feli lagi repot-repotnya mau bantuin klien kita Ardi. Tiba-tiba di tengah jalan Feli di WA sama staf PJTKW itu. Ini orang yang, ini kamu inget gak sih yang 2 minggu lalu deh kalau nggak salah, yang kita ngebantuin Ibu Lela. Kita ngebantuin Ibu Lela kan? Ingat gak? Oh, astagfirullahaladzim. Dia bilang ngabarin aku. Yang TKW anaknya? Ya, Lita pulang katanya. Hah? Gimana dong? Loh. Buru-buru kita sama Feli jemput klien kita Ibu Lela. Akhirnya gua, Feli sama klien kita Ibu Lela menuju ke kantor PJTKW. Aku beneran ada kantor. Iya Ibu, Iya. iya. Lagi ketemu Ibu, sebentar lagi ketemu Ibu. Ayo Ibu. Lita! Apa, ada apa ini? Ada apa ini? Sebentar, ada apa ini? Ada apa ini? Hah? Lita. Kan yang kongkong ini kan udah pulang. Makasih Ibu, Bapak. Mereka udah pulang. Ya, dia udah pulang. Jangan ada TKW udah selesai. TKW, Bapak ini siapa? Calo ya? Saya calonnya Malita. Diberangkatkan ke luar negeri. Bapak ini jangan macam-macam ya. Maksa-maksa berangkat lagi. Ini kan orang tuanya, nggak bisa Bapak maksa-maksa itu. Izin kontrak apa? Mana kontraknya? Ibu, ini agennya sendiri bilang ini agennya resminya. Agen resminya bilang dia pulang kok. Udah SMS sama kita Iya, semuanya. udah ngabarin. Udah Bapak calo, saya Nggak ada laporin urusan polisi. calo. Mau Bapak? Diurus dong Ibu, udah dong. Hah? Ayo saya laporin polisi loh kalau gitu. Kamu jangan tinggalin ibu, nak. Kamu tinggalin ibu lagi. Aku minta maaf. Terima kasih ya Allah, kau pertemukan kami. Ini pada cari anakku. Cuma bisa bahagiain ibu. Ibu, yang penting kamu ada sama ibu. Kamu sehat, ibu udah senang. Ibu gak mikir harta dan segalanya. Yang penting kamu sama ibu. Alhamdulillah di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan ini, ibu dan anaknya bisa berkumpul lagi walaupun sudah 6 tahun kepisah, gak ada kabar sama sekali. Ternyata anaknya mencari rezeki di negeri orang. Tujuannya adalah untuk membantu ibunya, untuk meringankan beban ibunya. Subhanallah ya, luar biasa sekali Lita ini. Tapi bagaimanapun juga, kalau kita tujuannya baik tanpa adanya komunikasi, yang ada ibunya kasihan, ibunya kepikiran. Ya. Jadi pikirnya anaknya kenapa-kenapa. Ya, itu sama saja juga menyakitin hati ibunya. Ya Alhamdulillah, berkat kesabaran dan usaha si ibu, akhirnya Allah ngabulin doa mereka, ngabulin doa ibu, ibunya bisa lebaran bareng sama Alita. Ya, tugas kita udah selesai, kita lanjut lagi bantuin klien kita Ardi ya tadi ya. Kita masih belum bantuin klien kita Ardi dan Joko sudah hubungin istrinya. Ya, katanya istrinya tadi sempat sakit ya, makanya udah dibawa ke tempat istrinya. Yuk kita langsung bantuin Ardi ya. Yuk kita langsung bantuin Ardi, ini waktunya udah nggak cukup. Yuk.